Lalu akhirnya kami memutuskan untuk ke dokter fertility, dokter kandungan, dan minta bantuan dokter, konsultasi. Dokter bikin full check up saya dengan Martin, dan akhirnya ditemukan kalau yang bermasalah itu. Halo pemirsa, Petra Kipas Angin di sini. Hari ini saya sendiri saja karena Martin sedang bekerja. Dan di video sebelumnya Martin Petra ini kami sudah memberi pengumuman kepada seluruh bumi kalau Martin Petra sebentar lagi akan menyambut kehadiran seorang anak pertama, kami berdua. Dan banyak sekali komentar dari pemirsa yang bertanya kalau kakak Martin dan kakak Petra bikin program apa sampai setelah 7 tahun menunggu dan berhasil hamil. Jadi kami sudah bilang kalau kami berdua ikut program bayi tabung di Swiss, dan hari ini saya mau share ke pemirsa yang bertanya seperti apa programnya, bagaimana pengalaman saya dan Martin ikut program bayi tabung itu, dan seperti apa detailnya. Lebih baik saya jelaskan dulu dari timeline hubungan saya dengan Martin dari proses pernikahan. Jadi tahun 2018 kami berdua memutuskan untuk menikah setelah 2 tahun berpacaran. Tahun 2018 setelah menikah, tujuan utama Martin Petra itu bukan langsung punya keturunan, tapi lebih bagaimana kami berdua saling mengenal lagi. Meskipun sudah berpacaran 2 tahun, tapi setelah berumah tangga saya rasa ada banyak hal-hal yang harus kami berdua satukan. Apalagi saya baru datang dari Indonesia, dan hal-hal seperti integrasi, hal-hal seperti mengintegrasikan diri saya di lingkungan yang baru di Swiss itu penting, belajar bahasa. Ya, jadi setelah menikah, kami berdua memutuskan untuk tidak langsung mempunyai anak, tapi jeda 2 tahun untuk proses yang tadi saya bilang, proses pengenalan sebagai suami istri, proses mempersiapkan diri saya sebagai sesosok manusia yang hidup di lingkungan yang baru. Jadi seperti itu. Terus kami berdua juga punya mimpi jalan-jalan. Jadi pas menikah, jalan-jalan, integrasi diri saya. Lalu akhirnya tahun 2021 kami memutuskan untuk kami siap beranak. Kami siap menjadi orang tua. Jadi tahun 2021 itu kami berhubungan selama 1 tahun lebih, hampir 2 tahun kalau tidak salah. Hampir 2 tahun kami berhubungan secara natural, dan ternyata tidak terjadi proses pembuahan setelah berhubungan 2 tahun. Hampir 2 tahun. Lalu akhirnya kami memutuskan untuk ke dokter fertility, dokter kandungan, dan minta bantuan dokter, konsultasi. Lalu dari situ dokter bikin full check up saya dengan Martin, dan akhirnya ditemukan kalau yang bermasalah itu saya. Dokter menemukan masalah di pipa falopi saya. Jadi ditemukan kalau pipa falopi saya itu ada sedikit masalah di situ di bagian kiri, dan itu yang menyebabkan sehingga susah terjadinya pembuahan dari sel telur saya dengan spermanya Martin. Dari diagnosa itu, dokter akhirnya memutuskan untuk pipa falopi saya harus dipotong. Jadi tahun 2022 itu saya diputuskan untuk harus bikin operasi pemotongan pipa falopi, operasi laparoskopi. Jadi operasi laparoskopi itu apa? Pemirsa bisa lihat di internet. Jadi pas 2022 Desember saya dioperasi, ternyata hasil operasi itu bilang kalau pipa ibu tidak jadi dipotong. Terus saya tanya, kenapa tidak dipotong? Kan keputusannya pipa saya harus dipotong kan, pipa kiri dipotong waktu itu keputusannya. Tapi ternyata tidak, dengan alasan pertimbangan usia. Karena waktu itu saya masih 26 tahun, dan menurut dunia kedokteran untuk 25 tahun perempuan itu masih masuk kategori usia perempuan muda. Jadi masih bisa diusahakan untuk punya anak secara normal. Jadi setelah operasi itu, operasi yang tadinya diputuskan untuk proses pemotongan pipa falopi sebelah kiri saya ternyata tidak jadi. Akhirnya saya dan Martin diberi kesempatan lagi. Kata dokter, ayo coba lagi berhubungan natural. Dari situ kami berdua berhubungan sekitar 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun kalau tidak salah, 1 tahun lebih. Akhirnya juga tidak terjadi pembuahan apa-apa. Orang ketiga tidak datang-datang juga. Akhirnya kita balik lagi ke dokter, dan karena sudah berhubungan 1 tahun pasca operasi pertama, akhirnya dokter memutuskan untuk ibu bapak ini tidak bisa lagi. Jadi solusi satu-satunya adalah ibu dan bapak harus bikin program bayi tabung atau in vitro fertilization, IVF. Dari situ akhirnya kita membicarakan prosesnya seperti apa, biayanya berapa, dan lain-lain. Dan ya kami siap untuk bikin proses itu karena kata dokter tidak ada solusi lainnya. Solusi satu-satunya untuk kami berdua, jika kami berdua ingin punya keturunan, adalah dengan
mengikuti proses bayi tabung itu. Akhirnya dari situ kami berdua siap dan tahun 2023 akhir bulan, sekitar bulan Oktober, kami berdua mulai mengikuti proses bayi tabung. Prosesnya cukup panjang, tapi seingat saya itu kalau total itu bisa makan waktu 1 bulan 2 bulan ya sebenarnya. Karena di bayi tabung itu ada 2 jenis proses. Ada yang proses dibikin bayi tabung langsung transfer embrionya jadi. Embrio day 5, embrio hari ke-5-nya jadi setelah pembuahan di laboratorium langsung ditransfer ke rahim si ibu. Tapi kami pakai proses yang keduanya itu proses frozen embrio atau embrio beku. Embrio hari ke-5 yang beku. Jadi proses pembukuan embrio itu kualitasnya sama ya. Jadi kami pilih yang frozen embrio karena kami masih punya waktu untuk bisa mempersiapkan diri setelah proses yang tadi, setelah step awal. Karena itu prosesnya itu agak sedikit rumit pemirsa. Jadi nanti untuk teknikal step by stepnya proses bayi tabungnya nanti saya jelaskan di video selanjutnya. Saya bukan dokter ya, tapi video ini saya buat untuk sharing pengalaman saya saja dan untuk kasih info ke pemirsa yang penasaran tentang proses bayi tabung itu sendiri. Oke, jadi dari situ, jadi dari Oktober 2023 kita mulai proses bayi tabung, kita pilih bayi tabung dengan jenis frozen embryo, lalu kemudian karena yang tadi saya punya masalah pada pipa falopi sebelah kiri, jadi kalau mau proses ini berhasil, proses bayi tabung kami sukses, dokter bilang benar-benar harus dipotong sudah. Jadi akhirnya saya bikin operasi kedua, operasi potong pipa falopi kiri dan kanan. Jadi pipa falopi saya sudah dipotong kiri dan kanan. Jadi Oktober lalu masuk di 2024 kita memutuskan untuk transfer embrio. Jadi sekitar bulan September 2024 akhirnya kita mulai proses transfer embrio hari ke-5 ke rahim saya. Dan ini hasilnya, hasil pembuahan 6 bulan sudah di perut mama. Tuh sayang. Jadi seperti itu pemirsa ya. Jadi kenapa kita memutuskan untuk pakai yang frozen embryo itu karena memang untuk frozen embryo sendiri, embrionya itu bisa dibekukan untuk waktu 10 tahun berdasarkan aturan di Swiss ya. Jadi kalau di Swiss, embrionya itu bisa dibekukan untuk 10 tahun. Jadi selama range 10 tahun itu kalian mau pakai embrionya bisa. Tidak tahu di negara lain aturannya seperti apa, tapi kalau di Swiss seperti itu. Kenapa kita pilih bulan Oktober, kenapa tidak langsung ditransfer 2023 itu? Karena saya dengan Martin memutuskan untuk bulan Juli tahun lalu, itu adalah bulan madu. Itu adalah waktu pacaran kami berdua di musim panas yang terakhir kalinya sebelum nanti jadi orang tua. Jadi saya dengan Martin bersenang-senang sebelum balik ke Swiss dan transfer si kecil ini. Jadi kita liburan 2 bulan, kita berdua mempersiapkan diri, bersenang-senang, pacaran. Karena jujur saya pribadi tidak menyangka kalau hal ini mau terjadi di hidup saya, mungkin terjadi di hidup saya. Karena proses jadi ibu adalah proses yang jujur saya juga bermimpi untuk menjadi seorang ibu, tapi itu bukan jadi saya punya fokus utama. Dan saya tidak menyangka kalau akhirnya menjadi seorang ibu di usia 30 tahun ini adalah proses yang panjang untuk saya dan proses yang sangat berlika-liku. Saya tidak pernah menyangka kalau saya akan mengalami proses di mana Petra punya anak itu tak segampang itu. Tak segampang itu. Jadi seperti itu pemirsa. Tapi saya selalu belajar untuk melihat setiap proses, setiap challenging, setiap tantangan itu adalah proses di mana saya belajar banyak hal, proses di mana pendewasaan diri saya, proses di mana saya bercermin dan berpikir kalau easy come, easy go, right? Jadi kalau sesuatu yang sulit untuk didapat itu jauh membuat kita lebih menghargainya. Jadi seperti itu pemirsa ya. Jadi setelah proses transfer embrio, prosesnya syukurlah berjalan lancar dan 6 bulan si kecil di perut mama lancar dan dokter kandungan saya juga terus mengatasi. Saya dengan Martin juga mengikuti proses yang seharusnya, selalu dipantau oleh dokter kami. Dan satu hal yang bikin saya bersyukur sekali, Martin adalah sosok suami yang paling pengertian, paling siaga. Meskipun kami berdua tahu kalau masalahnya ada pada saya, tapi dia tetap menerima saya, dia tetap memberi saya motivasi, dia tetap membantu saya karena bagi dia apa yang saya hadapi masalahnya
itu juga masalah dia. Jadi video ini saya mau khusus bilang ke Martin yang sedang bekerja, terima kasih banyak, tidak pernah menilai istrimu sebelah mata, tetapi sebaliknya selalu mendukung istrimu ini yang kadang-kadang punya otak kayak otak kerbau. Tapi Martin luar biasa, dia sangat pengertian dalam menerima setiap persoalan-persoalan yang terjadi dalam hidup saya, pemirsa. Jadi seperti itu ya pemirsa, proses apa yang saya lakukan dengan Martin sehingga setelah 7 tahun kami berumah tangga, ini hasilnya, hasil beranak. Jadi saya berharap saya bisa melewati 3 bulan ke depan dengan lancar, dengan sehat, dengan semangat. Dan ya sampai ketemu, semoga sampai baku dapat sayang sampai baku dapat di 3 bulan yang akan datang. Adik kuat-kuat yang mama supaya mama bisa bawa adik di bumi. Jadi itu saja pemirsa, terima kasih sudah mendengar pengalaman Martin Petra dalam urusan beranak cucu ini, dalam urusan program kehamilan yang kami ikuti, program Bayi Tabung. Sampai ketemu di video selanjutnya. Kalau pemirsa ingin bertanya, silahkan tanya di kolom komentar. Saya usahakan bisa jawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa seputar kehamilan dan pengalaman kehamilan saya dengan Martin. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih pemirsa. Ciao.